Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto dengan berita-berita terbaru. Kita juga akan membahas beberapa altcoin ya. Lalu nanti kita juga akan membahas analisa teknikal untuk Bitcoin dan beberapa grafik-grafik untuk makroekonominya juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan, dimana untuk hari ini market crypto rata-rata mengalami kenaikan sekitar 3,1%. Ya, walaupun sebenarnya sempat kita bahas di video kemarin bahwa inflasi di Amerika itu sangat-sangat tinggi gitu ya, 9,1%. Harusnya itu berdampak negatif terhadap makro, tapi kenapa untuk hari ini market crypto mengalami kenaikan? Apakah ini hanya fake out atau bagaimana? Kita akan coba nanti lihat di grafiknya. Kita lihat dulu untuk update Bitcoin naik ke 19.700 ya. Naik sekitar 2,6%, Ethereum di 1081 naik 4%. BNB 228 naik sekitar 4,5%. Jadi beberapa altcoin memang mengalami kenaikan. Dalam 24 jam terakhir kita lihat ini ada SIG naik sekitar 24,8%. Yang cukup lagi ada berita itu ada Matic ya, yang kita akan bahas juga. Matic ini memang sempat kita bahas juga kalau tidak salah beberapa video lalu, karena memang kita membahas bahwa Matic ini salah satu yang fundamentalnya cukup update walaupun di bear market gitu ya. Jadi dia ada partnership dan lain-lainnya. Jadi cukup kuat lah bisa dibilang ya. Dan ini dia naik sekitar 18,9% untuk hari ini. Ada Uniswap, ada Arweave, Synthetix, AAV, CRV, CurveDAO dan lainnya. Ya, kita lihat untuk yang mengalami penurunan ini hanya stablecoin ya, rata-rata hanya stablecoin yang mengalami penurunan dan penurunan tidak terlalu signifikan juga. Nah, kita cek untuk Fear and Greed Index bagaimana. Fear and Greed di extreme fear level 18. Mungkin ini karena memang orang-orang jadi bingung gitu ya, inflasi tinggi tapi harga Bitcoin bisa dibilang cukup stabil gitu ya. Nah, kita bahas dulu untuk Polygon Matic, beritanya kenapa Matic. Nah, di sini ya, we are excited to announce that Polygon has been chosen to be a part of the Disney Accelerator program. Jadi dia masuk ke dalam program Disney gitu ya, programnya Walt Disney. Jadi ini sangat-sangat besar untuk Matic juga. Kita bisa lihat dulu apa sih program Disney Accelerator ya di tahun 2022 di sini. Intinya ini adalah untuk business development program. Untuk apa? Untuk company yang innovative company from around the world gitu. Jadi dari seluruh dunia. Dan dipilih kalau tidak salah ada 6 ini ya, perusahaan 1 2 3 4 5 6. Ya, dan salah satunya adalah Polygon. Dan memang untuk di tahun ini sebenarnya yang difokuskan adalah ke dalam Web3 ya. Perusahaan-perusahaan Web3 mungkin untuk augmented reality juga, lalu ada untuk NFT atau non-fungible token, lalu juga ada untuk artificial intelligence. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh Matic dan Matic terpilih lah bisa dibilang ya. Jadi cukup besar sebenarnya karena saingannya dari seluruh dunia dan Matic dipilih menjadi salah satunya, Polygon Matic. Lalu kita lanjut dulu. Di sini ada dari si Miles Dutcher, dia bahas sesuatu ya, dimana dia bilang Matic has impressed me this bear market. Dan memang Matic ini menjadi salah satu kripto yang cukup strong yang tadi kita sudah bahas di awal video. Nah ya, ini sebagai recap aja untuk teman-teman mungkin yang miss development dari Matic sendiri gitu ya. Di sini kita lihat here are some of the partnership dengan Matic. Mulai dari Disney ya, ini yang terbaru gitu ya, baru 18 jam yang lalu Disney. Lalu sebelumnya dia juga sempat berpartner dengan Meta atau Facebook ya. Meta is building its NFT on Polygon. Jadi NFT dari Facebook ini akan dibuat di dalam jaringan Matic. Jaringan Polygon sama aja sebenarnya ya. Lalu ada Reddit ya, Reddit juga cukup besar. Lalu ada Stripe, lalu ada DraftKings dan lainnya gitu ya. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang mau lebih masuk lagi ke dalam mungkin Web3, ke blockchain dan lainnya. Jadi ini untuk Matic. Nah, itu berita yang cukup positif gitu ya. Nah, kita bahas juga berita yang negatif dari market crypto, yaitu adalah Celsius ya. Celsius selama beberapa hari sebelumnya kita sempat bahas bahwa Celsius ini menurunkan harga likuidasinya gitu ya. Dan pertanyaannya kenapa dia menurunkan harga likuidasinya, bahkan dia sudah membayar hutang-hutangnya dia gitu ya untuk di dalam yang di crypto. Di sini dia bahas bahwa moments ago Celsius Network filed voluntary petitions for Chapter 11 protection and announced that the company initiate a financial restructuring. Jadi dia melakukan restruktur gitu ya, restruktur finansial. Artinya apa? Artinya sebenarnya bahwa Celsius ini sudah
tidak terlalu bagus, tidak terlalu stabil dalam financialnya. Sebenarnya bukan artinya dia bangkrut, tapi lebih arti ini harus rawan gitu ya. Kita lihat dari sini di artikelnya, Celsius Network initiate financial restructuring to stabilize business and maximize value for all stakeholders. Jadi intinya memang fokusnya adalah ke financial restructuringnya gitu. Berarti tidak terlalu bagus mungkin secara likuiditasnya dan lainnya ya. Dan kalau kita lihat dari sini, untuk sekarang Celsius bisa dibilang masih bisa bertahan gitu ya, karena memang cash yang available ya, atau fund yang available di Celsius ini ada sekitar 167 juta dolar gitu ya, which will provide ample liquidity to support certain operation during the restructuring process. Artinya ya masih bisa support lah. Tapi ini perlu diperhatikan juga ya dengan hal ini, karena tidak terlalu cukup besar untuk Celsius, jadi rawan sekali. Dan kita bisa lihat memang dampak dari berita ini untuk harga, khususnya untuk Celsius token ini mengalami yang kejadian negatif gitu ya, mengalami penurunan sell ya sekitar 48,85%. Ini pada saat newsnya keluar gitu ya, karena memang cukup negatif, lalu mengalami penurunan. Nah, ini dari Silrak Davis, dia ada bahas chapter 11 ya. Kenapa? Karena Celsius ini memang faultnya untuk chapter 11. Chapter 11 ini sebenarnya adalah untuk debtor negotiate with creditors to alter the terms of the loan without having to liquidate sell off assets. Jadi memang ini lebih ke arah untuk restructure ya, untuk mencari gitu ya jalan tengahnya lah, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Jadi ini ada perbedaan menurut regulasi di Amerika juga. Ada chapter 11, chapter 7 yang saya sendiri juga bukan expert gitu ya. Jadi ini hanya berita yang kita dapatkan juga. Jadi ini untuk Celsius. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal bagaimana untuk keadaan Bitcoin saat ini. Ya, sebenarnya bisa dibilang kalau kita lihat dari time frame daily, mungkin ya kita ke chart ini. Nah, kalau kita dari time frame daily sebenarnya cukup susah kita melihat situasi market sekarang gitu ya, dan cukup rawan. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak terlalu confidence juga karena seperti itu, ya lebih baik kita wait and see dulu melihat pergerakan market gitu ya, karena terjadi banyak fake out juga ya. Kembali lagi kita akan disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita masuk dari time frame daily. Untuk di time frame daily sebenarnya kita bisa lihat bahwa it's clear ya, bahwa memang Bitcoin ini bisa dibilang mulai breakdown trennya gitu ya, mulai breaking down dari trennya ini. Sebenarnya masih bisa kita argue bahwa ini mungkin adalah sebuah fake out, dimana dia pura-pura turun dari, kalau kita lihat di time frame 4 jam ya. Nah, kita bisa lihat dari sini dia turun dari level support line-nya dia yang warna kuning gitu ya, yang warna kuning dia turun, lalu dia mencoba untuk bertahan lagi gitu ya. Dan kalau misalnya Bitcoin bertahan, sebenarnya ya mungkin ada tendensi kita bisa naik ke atas lagi gitu ya, mungkin. Kita dari sini ya mungkin seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jelas lagi sebenarnya apakah Bitcoin ada possibility untuk ke atas lagi atau bahkan breakout, kita lihat dari grafik ini. Nah, kita bisa lihat untuk grafik yang sempat kita buat sebelumnya. Ini banyak sekali coretannya ya, tapi ini kita coba jelaskan dulu di time frame 1 jam biar lebih jelas. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa memang sebelumnya kita sempat bahas ini pada saat inflasi ya, pada saat news inflasi keluar, di mana market langsung mengalami penurunan, tapi beberapa jam berikutnya Bitcoin mulai mengalami kenaikan gitu ya, mulai mengalami kenaikan. Dan ini yang sempat kita bahas di video kemarin juga, di mana Bitcoin ini mencoba untuk masuk ke dalam trendline-nya dia yang sebelumnya menjadi support dan sempat ke reject gitu ya, sempat turun lagi ke bawah, tapi akhirnya Bitcoin bisa berhasil breakout ke atas ya, berhasil breakout, lalu tes lagi yang sebelumnya menjadi support, yang sebelumnya menjadi resistance, sekarang menjadi support, lalu dia breakout lagi. Jadi kemarin Bitcoin bisa dibilang cukup bagus gitu ya breakoutnya. Dan memang kemarin kita juga ada sempat bilang kemungkinan bahwa untuk Bitcoin mengalami kenaikan gitu ya. Dan tapi yang harus diperhatikan untuk saat ini, kalau teman-teman perhatikan, ini Bitcoin ini mengalami rejection gitu ya, ada rejection di area sekitar 20.300. Dan memang kalau kita lihat level 20.300 sebelumnya ini memang menjadi level resisten untuk Bitcoin juga ya. Sekarang menjadi resisten, sebelumnya menjadi support di sini, support lagi di sini gitu ya. Lalu di sini sempat menjadi resisten. Jadi bisa dibilang untuk level 20.300 ini memang level yang cukup
strong untuk Bitcoin gitu ya, bisa menjadi rejection gitu ya. Dan alhasil karena seperti ini Bitcoin mengalami penurunan lagi, dan untuk saat ini selama beberapa jam sebenarnya Bitcoin ini mengalami sideways gitu ya. Dan sebenarnya untuk situasi sekarang ini agak sedikit susah untuk teman-teman perkirakan juga gitu, karena Bitcoin ini bisa bilang berada di dalam level supportnya dia gitu ya. Kalau kita clear di sini, Bitcoin ini benar-benar berada di level supportnya di sini. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa bertahan ya dan bisa kembali naik ke atas, walaupun ini adalah satu sign of weakness ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena memang kita lihat di sini dia ada rejeksi di 20.300 gitu. Tapi bukan, kalau kita lihat secara mungkin time frame sedikit panjang mingguan gitu ya, dengan keadaan makro yang seperti ini, mungkin tendensi saya sendiri lebih ke arah bearish ya. Kita belum mengalami, mungkin belum bisa mengalami bull market dulu gitu ya, mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Tapi bukan berarti kita tidak akan mengalami kenaikan juga. Nah, tapi harus perlu diperhatikan juga bahwa sekarang kita di dalam level support ini ada kemungkinan juga di mana kita turun ke bawah ke level 19.000 gitu. Jadi ini teman-teman harus perhatikan, khususnya ketika dia closing ke bawah sini gitu ya, kalau dia turun ke 19.000. Dan memang ini sempat kita mention juga sebelumnya bahwa level 19.000 ini yang akan menjadi key support untuk Bitcoin. Ketika Bitcoin turun dari level 19.000 dan mungkin confidence di market ini berkurang jauh gitu ya, itu mungkin bisa membuat big drop yang cukup besar juga ya. Kita perhatikan di time frame daily-nya. Kita kembali lagi ke chart daily-nya di sini. Nah, kita lihat di time frame daily-nya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini memang Bitcoin ini kan sempat kita bahas bahwa seperti membuat ascending triangle nah di sini ya. Seperti membuat ascending triangle nah. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ini seperti pattern yang sempat kita alami juga di bulan Mei. Gitu ya. Di sini ada resistannya. Lalu di sini adalah kita punya support line-nya. Dan memang ketika kita break di sini, ketika kita break trend line-nya, yang terjadi adalah penurunan yang cukup drastis untuk Bitcoin ya. Turun, breakdown gitu ya, karena tidak berhasil breakout. Dan sekarang Bitcoin ini juga berada di level yang sama. Ya, untuk sekarang berada di dalam level supportnya. Jadi kalau level support ada tendensi mungkin dia naik ke atas dulu lalu mengalami penurunan, itu juga bisa terjadi gitu ya skenario-nya. Dalam beberapa hari ke depan Bitcoin ada sedikit penguatan dan mungkin akan ada terjadi rejection di kisaran level exponential moving average 20-nya. Kalau di sini sekarang berada di kisaran level 20.700 ya. Seperti ini, rejection gak kuat dan ternyata mengalami penurunan lagi. Ada kemungkinan seperti itu juga gitu ya. Nah, kalau terjadi Bitcoin mengalami penurunan dan turun dari area 19.000, kita mungkin bisa memperkirakan kalau terjadi penurunannya pada saat dia breakdown, mungkin kira-kira misalnya di level sini, ya artinya Bitcoin bisa turun mungkin ke area sekitar level 16.200-an gitu ya. Ini skenario kalau memang Bitcoin ini breakdown. Kembali lagi kita lihat dulu, kalau ternyata Bitcoin bisa mengalami breakout, ya mungkin ada juga skenario bullishnya gitu ya. Tapi memang kalau untuk saat ini kita sedikit condong lebih bearish gitu ya. Nah, kenapa juga kita bisa perhatikan juga kalau teman-teman lihat dari DXY atau dolar indeksnya, di mana dolar indeks dalam time frame daily-nya terus membentuk all time high-nya dia gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan juga, DXY terus membentuk all time high-nya ya. Jadi kira-kira mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.